Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja tentunya, itu harapan saya. Teman-teman bersama dengan seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Sintayong sedang memikirkan racikan terbaik untuk menghadapi Arab Saudi. Ini krusial, kita dalam keadaan kritis, memerlukan poin penuh. Artinya kalau bicara poin penuh, 3 poin untuk Indonesia di saat menjamu Arab Saudi di GBK nanti malam. Dan STY memang tidak boleh main-main, ya. Sekali lagi banyak diingatkan jangan bereksperimen lagi, dan saya pikir STY tahu dia dalam tekanan saat ini. Di saat kita memerlukan kemenangan yang tidak akan mudah dapatkan, karena Arab Saudi juga datang ke Jakarta dengan tekad mereka meraih 3 poin. Jadi tim asuhan Herve Renard ini mengincar poin penuh, karena hanya dengan kemenangan melawan Indonesia, peluang mereka untuk bisa langsung lolos mendampingi Jepang itu terbuka. Ya, sekarang mereka dengan 6 poin mereka setelah mendapatkan hasil imbang melawan Australia, memungkinkan mereka untuk dapat 9 poin kalau mereka bisa dapat 3 angka melawan Indonesia. Makanya mereka akan habis-habisan juga menghadapi timnas, ya. Dan kita diuntungkan memang modal sebagai tuan rumah bermain di GBK. Atmosfer GBK ini akan menyulut semangat tentunya, itu harapan ya bagi kita semua, ya bagi seluruh pemain, bagi coach Shin, bahwa dukungan ini penting untuk membakar semangat Jai Ises dan kawan-kawan mendapatkan hasil yang positif di saat kita menjamu Arab. Lalu bagaimana komposisi pemain yang bisa dimainkan oleh STY? Karena kita butuh kemenangan, tentunya kita tidak boleh bermain dengan cara bertahan lagi, ya counter attack terus, karena Arab pasti akan coba untuk bermain keluar melawan kita, bermain ofensif. Kita harus hadapi mereka, kita layani mereka dengan jual beli serangan. Kalau di Arab, di Jeddah kita akan coba untuk bermain dengan sangat baik di awal-awal pertandingan, bahkan kita bisa mencetak gol lebih awal, dan itu modal kuat bagi kita. Semoga dalam pertandingan di GBK kita bisa mencetak gol lagi lebih awal untuk bisa meruntuhkan mental mereka, menggoyahkan lagi fokus konsentrasi dari Arab, karena kita memang butuh gol yang cepat. Kalau Arab bisa membuat gol lebih dulu, ini akan menyulitkan buat timnas untuk bisa bertarung lagi, ya. Memang ya kita butuh memang ya gol-gol penting dalam pertandingan ini, ya. Kalau kita sudah aman di babak pertama dengan unggul lawan Arab, ya bagus buat kita, karena ada 5 pertandingan ke depan termasuk melawan Arab kan. Kalau kita imbang pun, ya saya pikir kita harus terima itu, ya walaupun memang semakin sulit, tetapi harapan itu masih ada 4 pertandingan ke depan di bulan Maret dan bulan Juni, ya, menghadapi Bahrain, menghadapi Australia juga, ada Cina dan Jepang, ya. Memang perlu perjuangan, tetapi ya masih ada lah harapan. Kalau kita kalah pun ini sangat sulit ya bagi kita untuk bisa mendapatkan posisi keempat di grup, karena hanya dengan posisi keempat itu kita punya peluang hadir di ronde keempat. Nah, bagaimana starting 11 bagi timnas? STY tentunya lebih tahu, ya. Kita hanya bisa melihat ini kemungkinan yang akan dipasang oleh STY dengan formasi dia dengan 3-4-3. Kita mengikuti cara STY. Walaupun saya lebih suka menghadapi Arab ini dengan formasi yang berbeda. Bisa saja dengan 4 back flat, di belakang ada taruh 5 gelandang, kasih penuh di sini karena Arab kuat di posisi gelandang, ya. Firas Alburaikan di sana, Nasir Aldosari sangat baik, ya. Johari di sana juga oke. Sehingga kita butuh gelandang-gelandang yang kuat. Tapi semua kembali ke STY, karena dia yang bertanggung jawab terhadap tim ini. Tapi kalau buat saya, kalau mengikuti dengan cara STY, 3 back di belakang, ya Jai Isyas pasti akan main sebagai kapten ke-11, Rizky Ridho, dan mungkin saja Yasin Hapner ditampilkan kembali, walaupun masih ada opsi lain dengan Jordi Amat. Sayang memang Kevin Dix sudah balik, ya, karena cedera dia tidak akan bermain. Karena di video saya sebelumnya juga saya sudah bilang bahwa dia sudah dini hari tadi berangkat ke Copenhagen, ya, untuk pemulihan recovery dari Kevin Dix, sehingga posisi kanan yang tadinya ditempati saat menghadapi Jepang itu sudah pasti diambil oleh Sandy Walsh. Dia akan bermain di posisi ini, ya. Ya, kita akan bermain dengan 2 back sayap kita di kiri, karena ada Calvin Verdong yang akan ada di sana untuk bisa didorong lebih ke depan, membantu 2 gelandang. Kalau bermain dengan 4 gelandang kan 3-4-3.
Tom Hai dan kembalinya Ivar. Saya pikir ketika Ivar datang, lepas dari akumulasi 2 kartu kuning, Ivar mungkin akan dimainkan oleh STY bersama dengan Tom Hai ya. Walaupun kita punya Nathan Cho sebenarnya yang bisa ditaruh di sana. Tapi saya coba untuk mengadopsi dengan cara STY. STY mungkin akan bermain dengan 3 di depan. Bisa di kanan Jakob, Rafael, dan juga dengan Ragnar Oratmangun. Tapi kita tentunya menunggu kejutan lain. Apakah STY akan memainkan Eliano Reinders yang dalam 2 pertandingan terakhir dia parkir bahkan tidak ada di DSP, untuk di cadangan pun tidak ada, baik melawan Cina lawan Jepang. Nah itu yang kita tunggu. Banyak juga teman-teman netizen juga ingin menantikan itu. Kalau Eliano dimainkan, maka Eliano ada di sisi kanan. Dia akan bermain di sini, Rafael dan Ragnar. Itu komposisi dengan 3-4-3. Tapi kalau saya coba dengan 4 back flat di belakangnya, ya saya pikir Rido dan Jai bisa bermain. Kemudian Sandi, Verdong. Kemudian ada 5 di tengah. Nah, kalau 5 di tengah ini menarik. Ya. Kalau 5 taruh di tengah, pasti di sayap sini bisa ada Eliano atau dengan Jakob salah satu. Kemudian Ragnar di kiri, yang akan membantu ke depan, berarti hanya menggantungkan 1 striker, Rafael katakan. Karena kan El Clemmer ini yang menjadi pemain yang selalu tidak tergantikan, terus selalu main. Ya, kalaupun digantikan babak kedua, sering, tetapi dia akan menjadi starter terus, Rafael. Nah, kalau sudah ada Ragnar di kiri dan juga Jakob atau Eliano, ya salah satu dari mereka, maka 3 di sini sangat penting kehadiran mereka. Tom Hai, Ivar Jenner bisa saja dengan Nathan Cho akan bermain, atau Jordi dimainkan, didorong ke sana. Ya tergantung STY kembali untuknya. Nah ini saya pikir akan jauh lebih kuat kalau kita bermain, karena menghadapi Arab kuat di posisi ini. Ya sering saya bilang tadi kan, ada Firas Alburaikan, ada Nasir Aldosari, ada Jawari di sana, ada Sahafi, pemain-pemain bagus, ada Hamdi yang bermain oke, pemain muda ini, anak muda yang sangat kuat, box to box mereka kuat, bahkan mereka bisa membentuk juga dengan 5 gelandang mereka, karena mereka akan coba bermain seperti lawan Australia. Ref Reinhardt coba dengan 4-1-4-1-nya, ya Al-Sheri itu striker mereka akan ada di depan, tunggal di depan akan bermain, ditopang dengan 4 gelandang mereka. Nah Hamdi ini yang bermain di depan 2 pemain back tengah mereka, Kambakti dan juga dengan Albulaihi, 2 back tengah mereka, dan Hamdi yang akan ada di depan. Abdul Hamid akan ada di kanan dengan Sorani yang bermain di posisi kiri. Itu komposisi mereka, penjaga gawang mereka Katsar yang akan berdiri di bawah Mistar. Komposisi Arab itu sudah jelas, mungkin tidak akan berubah. Apa yang ditampilkan Ref Reinhardt menghadapi Australia dengan starting 11 mereka yang akan menghadapi Indonesia di GBK. Jadi rame ya kalau kita bermain misalnya dengan 4-5-1 menghadapi mereka dengan 4-1-4. Ini seru. Terutama kita akan melihat pertarungan sengit yang ada di garis tengah, ya daerah yang paling krusial di dalam sebuah tim. Nah, itu yang maksud saya, ini menarik kalau STY mau bermain dengan posisi demikian, skema demikian. Tapi balik-balik lagi semua STY yang menentukan. Karena selalu STY kan penuh dengan kejutan yang tidak diharapkan tiba-tiba main. Ya, kita akan menunggu apakah ada kejutan dari STY dengan memainkan pemain yang tidak kita duga sama sekali. Karena STY selalu begitu. Dari setiap pertandingan ke pertandingan yang lain selalu berubah-ubah, berbeda. Ya semoga sekarang sudah punya ketetapan dengan starting 11 terbaik yang nantinya dipilih oleh STY untuk menghadapi Arab. Itu yang kita akan nantikan teman-teman. Ya, semoga ini yang terbaik dan kita mendapatkan hasil positif. Ya, doa dari masyarakat Indonesia tentu terus akan mengalir terhadap perjuangan tim nasional Indonesia. Kita berharap saja, karena kemenangan ini akan membuka peluang kita untuk bisa terus naik ya di saat kita akan menghadapi 4 laga lagi ke depan di tahun 2025. Jadi semoga selamat berjuang untuk tim Merah Putih, tim nasional kita. Dengan Bung Ropan. Ciao.